Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Dina Julianti, Fajar Hidayatullah, Muhammad Abdul Halik, dan Yesa Emilia akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai efisiensi dan profit petelur, efisiensi dan profit peternakan telur ayam, yang menganalisa mengenai peternakan telur ayam dan berbagai kendala yang ada. Mengacu kepada video yang Bapak Dewanto lampirkan, bahwasanya dalam peternakan telur ayam terlihat ada 3 fondasi atau 3 entitas. Yang pertama dari pihak pemodal. Pihak pemodal menyediakan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk membangun bisnis peternak ayam. Yang kedua ada pengelola, di mana orang yang memiliki lahan atau memiliki tempat yang bisa digunakan untuk membangun kandang yang kelak akan menjadi bisnis. Yang ketiga yaitu dari pekerja, yaitu orang yang menjalankan fungsinya di lapangan sebagai pengawas dan memelihara ayam ternak. Namanya bisnis itu pasti yang dikejar adalah profit atau keuntungan. Di balik semua itu pasti yang namanya masalah akan selalu ada. Di antaranya mungkin untuk usaha ternak ayam ini, terutama ayam petelur. Yang pertama dari segi pakan yang tidak teratur. Pakan yang tidak teratur ini bisa berupa makannya tidak habis ataupun makannya kurang. Ini bisa kembali ke masalah awal. Untuk pakan yang tidak habis itu bisa berupa nafsu makan yang turun dari ayam ataupun dari pekerjaannya sendiri, memberi pakan yang tidak sesuai takaran. Namun bisa jadi karena masalah psikologis ayam yang terganggu. Bisa itu karena kondisi kandang yang kurang memadai ataupun kualitas pangan yang kurang, ataupun kondisi sekitar bila gaduh itu bisa menyebabkan ayam panik atau menyebabkan turunnya produktivitas. Yang kedua, profit yang rendah. Ini adalah imbas dari masalah yang disebabkan dari sebelumnya. Dari kesejahteraan ayam yang kurang, itu dapat menyebabkan turunnya produktivitas ayam peternak. Katakanlah dalam satu kandang terdapat 1000 ayam. Nah, 1000 ayam ini targetnya 1 hari 1 telur. Sedangkan pas panen pagi dan sore dilihat dan diakumulasikan, yang ada hanya setengah atau bahkan kurang. Itu menjadi kerugian karena kita membeli pakan ayam, mau ayam bertelur banyak ataupun sedikit, tetap harga pakannya segitu. Bila ada penurunan produktivitas atau penurunan jumlah telur yang dihasilkan, itu akan menyebabkan kerugian. Nah, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada penanggulangan atau pencegahan supaya kedepannya bisa lebih ditingkatkan produktivitasnya lagi. Nah, untuk ide ataupun penanggulangan dari masalah tersebut tentu saja kembali ke awal. Yang namanya bisnis, usaha, yang dikejar adalah keuntungan, yang pasti aset bertambah dan keuntungan naik. Ini akan menciptakan cash flow yang sehat. Selain itu juga keuangan yang sehat atau cash flow yang sehat akan terwujud apabila pertama, ternak sehat dan produktif bila kita memperhatikan kesejahteraan ayam ataupun kondisi dari psikologis ayam itu sendiri, supaya mereka tidak merasa tertekan, tidak merasa stres, dan tidak merasa takut dan lain sebagainya. Dimana ayam bisa tenang, bisa makan dan bertelur, udah gitu. Nah, itu akan menciptakan sebuah ekosistem yang sehat bagi ayam. Ya meskipun yang kita lihat ayam cuma diem aja di kandang, makan, bertelur, ya emang gak bosen. Ya namanya juga ayam.
kedua, kandang yang lebih baik. Mungkin sang pengelola bisa menyiapkan tempat yang lebih kondusif, yang hening, jadi ayam tidak terganggu dengan aktivitas, tidak seperti di pinggir jalan raya ataupun bahkan di pinggir jalan kereta. Tentu itu akan menciptakan kebisingan meskipun tidak signifikan, tapi akan mempengaruhi terhadap produktivitas ayamnya sendiri. Selanjutnya adalah pakan yang steril dan terjangkau. Memang pakan saat ini stoknya banyak, namun tetap harganya itu bisa dibilang tinggi, jadi kurang terjangkau. Ini tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka dapatkan. Mereka bisa meningkatkan harga telur, namun pasti akan ada banyak orang yang protes harga telur bila naik. Kenaikan harga telur harus dicegah dengan penekanan atau pemotongan dari biaya operasional itu sendiri. Nah, baik, jadi di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana kita bisa menurunkan biaya operasional dan meningkatkan keuntungan? Yang pertama ada kita bisa mengelola berbagai produk sampingan seperti pupuk dari kotoran ayam. Kotoran ayam ini kalau kita manfaatkan itu bisa sangat bermanfaat, yaitu menjadi pupuk organik gitu, dari kotoran ayam. Tetapi kita harus ada juga usaha untuk mengelolanya. Bagaimana kita bisa mengelola itu semua supaya kita bisa mendapatkan keuntungan dari kotoran ayam ini? Nah, untung dari bisnis pupuk organik ini juga mungkin kita bisa mencari orang-orang yang membutuhkan pupuk organik seperti para petani, bisa diganti dengan harga yang lebih rendah karena itu juga produk sampingan yang mestinya dibersihkan atau bahkan bisa dibuang. Nah, untuk yang kedua, kita bisa memahami jalur distribusi dari pakan tersebut supaya kita bisa mendapatkan supplier atau penyalur pakan yang lebih murah. Karena apabila kita beli di toko-toko, bisa tentu saja mereka menjual lebih tinggi karena ingin mendapatkan profit juga. Dengan itu kita bisa mencari supplier yang mungkin jauh lebih murah. Nah, di sini juga kita bisa membeli lebih banyak dari mereka, jadi bisa menyimpan dalam waktu jangka panjang atau jangka lama. Dan itu akan lebih ekonomis, lebih murah, lebih bagus juga dari segi pembiayaan bulanan dalam satu kuartal. Itu bisa menghemat sekian persen dan bisa meningkatkan profit dari peternakan telur ayam itu. Nah, untuk yang ketiga, si pekerja yang efisien. Nah, pekerja yang efisien ini kita berbicara soal sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia atau pekerja ini kita harus bisa memilih orang yang dapat diandalkan, orang yang dapat bertanggung jawab, orang yang jujur, dan lain sebagainya. Kalau pengelola ataupun industri ternak rugi atau keuntungan yang bekerja tetap ya gitu-gitu aja gitu. Jadi perusahaan rugi tapi pekerja ya tetap untung gitu-gitu aja. Ada gaji murah tapi gaji segitu-gitu aja. Nah, terus gimana caranya kita bisa menjalin hubungan dengan pekerja supaya kita bisa membangun kepercayaan antara pemilik dan pekerja. Nah, dengan naiknya aset atau naiknya valuasi ya dari peternakan telur ayam, tentu pekerja pun bisa kita naikkan gajinya dan mereka bisa lebih bersemangat dalam bekerja, lebih amanah dan lebih jujur lagi. Nah, ataupun ada saran kritik dari pekerja, kita bisa terima dengan baik, diusahakan hubungan antara atasan dan bawahan itu harus tetap terjaga, jadi jangan ada konflik antara atasan dan bawahan. Nah, terus di sini juga yang efisien itu yang kayak gimana sih gitu. Nah, di sini yang efisien itu cakupannya luas, nggak sebatas cara kerja mereka, nggak sebatas kecepatan kerja mereka, tapi juga lebih ke
ke hubungan kita pemilik dan pekerjanya itu. Nah, seperti itu. Terima kasih.